Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan memberikan tutorial gimana caranya untuk memproses data dari awal itu sampai menghasilkan prediksi atau nilai akurasinya. Nah, untuk langkah awal itu kalian bisa mengambil dataset. Nah, dataset ada yang disediakan oleh Orange. Nah, kita bisa mengambil dataset dari Orange atau kita bisa mengambil dataset sesuai yang kita inginkan, custom dataset. Kita punya dataset, kita bisa diproses, bisa menggunakan di sini CSV file import kalau misalnya bentuk filenya CSV atau bentuk lain nih dari file ini. Nah, ini yang disediakan oleh Orange ada beberapa, silakan kalian pilih salah satu. Nah, ada beberapa data ya. Kalian bisa ambil salah satu. Contohnya di sini saya mengambil adult census income. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita udah ambil datanya, kita ingin lihat isinya itu seperti apa datanya. Nah, kita bisa menggunakan data table ini. Kita hubungkan dari dataset ke data table. Nah, dari sini kita lihat, totalnya di sini ada 48.000 data, 14 fitur dengan missing data itu sebanyak 0,9%. Nah, ini ada missing data diberikan tanda tanya ya ini ya, tanda tanya. Ini yang menandakan di sini ternyata missing value-nya diganti tanda tanya. Nah, dari sini kita harus menanganin missing value ini. Kita harus tanganin, tidak boleh dibiarkan seperti ini karena tidak bakal bisa diproses untuk proses di machine learning ini. Nah, caranya ini ada menu di transform itu tentang preproses. Nah, preproses itu misalnya kosong ya. Ini ada beberapa proses yang harus kalian lakukan. Contoh di sini ada sebelum melakukan mengisi missing value, kita ubah dulu nih. Kita ubah dulu yang kategorikal menjadi numerik. Kenapa? Karena di machine learning itu mesin itu bisanya itu memproses buah nilai, nggak bisa memproses string. Kita harus ubah ke bentuk continue discrete. Nah, ambil yang treat as ordinal saja. Soalnya kalau yang most frequent space one feature per value itu akan menjadi fiturnya akan menjadi banyak. Nah, coba yang treat as ordinal aja sesuai dengan urutan. Misalnya ada male and female, berarti yang male dibuat 0, yang female itu dibuat 1, seperti itu. Nah, setelah lakukan continue, kita coba lihat dulu nih, kita hubungkan, kita lihat, kita ambil di data lagi nih, kita hubungkan lagi datanya jadinya seperti apa. Jadinya seperti ini nih, tidak ada lagi data yang kategorikal. Kita sudah punya data yang full numerik dan juga missing datanya masih ada nih tanda tanya. Nah, kita coba tambahkan lagi preproses tentang input missing value. Nah, kita ambil yang average or most frequent aja. Nah, ketika di close ini karena prosesnya itu automatic. Jadi ketika di close sudah berhasil menerapkannya seperti itu. Nah, dari yang tanda tanya jadi ada isinya nih 3,1, 5,9. Nah, ini sudah terisi. Jadi missing datanya sudah tidak ada, no missing data. Nah, setelah itu karena ini angkanya sangat tinggi banget dan juga ini angkanya sangat rendah banget, coba untuk dirubah skalanya. Nah, caranya di preprocessingnya ini tambahkan lagi untuk normalisasi fitur. Nah, kita ubah intervalnya jadi 0 sampai 1 saja. Nah, ini sudah auto apply automatically, otomatis sudah dinormalisasi. Nah, ini juga ada beberapa macam menu di preprosesor, silakan kalian gunakan ya sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Data table, nah ini sudah berubah
jadi 0,0, semua nih. Nah, dari 0 sampai 1. Jadi nilainya nggak ada yang sangat tinggi banget, sangat rendah banget, itu nggak ada. Nah, terus setelah itu apa yang dilakukan? Nah, setelah datanya itu sudah clean, sudah bersih, sudah siap untuk diproses, lakukan pemrosesan. Nah, di model itu di evaluate. Nah, ini ada test and score. Nah, test and score kita pisah ya antara data train dan juga data test. Nah, kita bisa menggunakan cross validation, bisa menggunakan random sampling, tapi saya lebih rekomend untuk cross validation menggunakan ini k-fold. Foldnya 5, artinya dia akan memecah sebanyak 5 mana yang digunakan sebagai data training dan mana juga yang digunakan untuk data testing. Nanti setiap split sebanyak 5 split ini data testingnya akan kepake sebagai data training juga gitu. Jadi split pertama akurasinya berapa, split kedua akurasinya berapa. Kalau number of fault-nya 5, data train kan karena dibagi 5, data testingnya itu 20%, sisanya baru si data train. Nah, baru ke fault kedua atau split yang kedua, gantian yang belum jadi data test, jadi data test. Nah, setelah dipisah, nah ini ada bagian yang tricky ya. Bagian yang tricky. Kita bisa menggunakan beberapa model machine learning kayak KNN, ada SVM, ada naive Bayes misalnya, ada bahkan menggunakan neural network. Nah, ini ada beberapa ya. Nah, ini beberapa macam menu model machine learning dan juga ada deep learningnya juga di neural network. Nah, ini kalau kalian jangan menghubungkan ke sisi sebelah kanan, dia kan nggak bisa memprosesnya nih. Nah, ini agak tricky ternyata. Nah, kalian hubungkan di bagian sebelah kiri. Nah, sebelah kiri kalian hubungkan ke KNN dulu misalnya. Nah, dia akan test and running persentasenya seperti ini nih. Nah, ini juga hubungkan SVM, coba terus naive Bayes, terus neural network. Nah kayak gini. Ini masih running ya. Ini harus di sisi sebelah kiri. Nah, kemudian kalian bisa lihat di test and score-nya ini. Nah, ini ada beberapa macam model dan juga F1 score-nya. Nah, kita bisa menggunakan yang F1 score-nya ini ya. Nah, ini akurasinya 0,81%, 0,69%, 0,82, 0,84 gitu. Nah, ini kalau kalian bisa menggunakan ROC, di sini ada F1 score-nya juga. Gitu. Oh enggak. Precision, recall. Nah, ini bisa kalian lakukan ini ya, misal contohnya KNN number of neighbor-nya kalian ganti 5 atau metriknya ganti Manhattan, itu nanti akan berubah juga ya, tapi dia akan running lagi. Nah, neural network-nya pun juga sama, kalian ingin menambahkan hidden layer-nya itu 100 karena tadi masih rendah itu kan contohnya. Nah, dia akan running lagi nih. Nah, pastinya akan running lama nih. Gitu. Nah, terus biar lihat confusion matrix-nya gimana. Ya, di sini confusion matrix itu bisa dihubungkan spread. Nah, menunggu ini ya neural network-nya karena kita menambahkan hidden layer-nya itu 100 nih, ada banyak banget nih. Atau di pause dulu ya, kebanyakan kayaknya. 20 saja. Lama juga ya.
ya udah nggak jadi 10 aja, tapi intinya seperti itu ya, intinya seperti itu. Nah, di confusion metric nanti akan kelihatan untuk masing-masing kelasnya, masing-masing kelasnya. Oke, ini hapus saja. Nah, di confusion metric di sini ada beberapa model KNN, SVM, naive Bayes. Nah, itu bisa dilihat persebarannya untuk pendapatan yang minus kurang dari sama dengan 50, aktualnya tuh kurang dari sama dengan 50, ternyata diprediksinya itu sama. Berarti kan ini benar ya. Aktual sama prediksinya itu sama, benar, berarti ini benar. Nah, ini yang misklasifikasi. Misklasifikasi artinya yang lebih dari 5 aktualnya tuh di datasetnya itu nilainya lebih dari 50 klasifikasinya. Tapi diprediksi ternyata kurang dari sama dengan 50. Nah, ini ada beberapa. Nah, ini akan jadi salah seperti itu ya. Nah, itu untuk report untuk masing-masing model di machine learning. Nah, untuk select misclassified ini juga bisa dilihat. Nah, kalian coba untuk membuat parameternya itu diganti-ganti sendiri gitu ya, untuk bisa menghasilkan akurasi yang paling optimal. Nah, test and score-nya ternyata KNN masih yang paling tinggi, SVM sekian, naive Bayes juga sekian. Nah, jadi ini sudah termasuk menghasilkan model yang cukup baik gitu ya. Nah, mungkin seperti itu untuk tutorial menggunakan Orange. Kalau ternyata ada bug, ternyata di sini tidak fungsi nih, coba kalian untuk menghapus mencoba untuk menghapus line-nya ini, dihapus connection-nya, coba pasangkan lagi gitu. Jadi seperti itu. Baik, mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.